Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bagaimana kabarnya mama papa, anak-anak solih-solihah di Islam Al-Azhar 29? Semoga anak-anak masih kuat puasanya ya sampai akhir Ramadan nanti. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa dengan penuh keimanan, dengan penuh ketundukan kepada Allah. Semoga Allah menerima amal kita. Kedua kalinya salawat salam kita haturkan keharibaan beliau habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mendapat syafaatnya di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini Bu Fadil akan menyampaikan tentang Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Dalam surat Al-Qadar disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Inti dari surat Al-Qadar ada 3. Yang pertama, Al-Quran diturunkan Allah melalui malaikat Jibril ke Baitul Izzah atau langit sekaligus 30 juz pada malam Lailatul Qadar yang saat itu tepat pada tanggal 24 Ramadan. Setelah itu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Yang kedua adalah Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Berapa itu 1000 bulan? 1000 bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan. Hamba Allah yang malam itu sedang beribadah tepat di malam Lailatul Qadar dihitung oleh Allah ibadah terus menerus selama 83 tahun 4 bulan. Coba kita bayangkan, seandainya dalam hidup kita pernah 10 kali bertemu dengan Lailatul Qadar, berarti 10 kali 83 tahun sama dengan 830 tahun. Berarti kita dihitung ibadah selama 830 tahun. Berarti sama ibadah kita dengan umat sebelum Nabi Muhammad. Karena umat dulu usianya sangat panjang-panjang. Yang ketiga, malaikat Jibril diikuti oleh malaikat-malaikat yang lain turun ke bumi bertugas mencatat amal manusia malam itu. Amal ibadah dicatat semua tepat di malam Lailatul Qadar. Sepertiga malam terakhir dihitungnya mulai sepertiga malam terakhir sampai terbit fajar. Malam Lailatul Qadar hanya ada di bulan Ramadan dan hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita sebagai umat Nabi Muhammad diberi keistimewaan mengalami malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tidak diketahui kapan datangnya karena itu sangat rahasia. Hadis Nabi menyebutkan taharrau Lailatul Qadri fil wisri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Itu pun tidak pasti. Betul disebutkan di 10 hari terakhir, betul disebutkan di malam ganjil, tetapi itu pun belum pasti karena Lailatul Qadar adalah sangat rahasia. Tanda-tanda Lailatul Qadar, sebagian ulama menyampaikan, yang pertama, suasana malam itu tidak ada hujan, malamnya tenang, anginnya sepoi-sepoi, tidak panas, tidak dingin. Pagi harinya mataharinya cerah, tidak terik. Kemudian, tapi tanda-tanda fisik ini baru sebagian ulama yang menyampaikan. Jadi Lailatul Qadar betul-betul rahasia Allah. Lailatul Qadar tidak dapat kita cari, tetapi Lailatul Qadar yang akan mencari kita. Maka kita harus memataskan diri. Apakah kita sudah pantas mendapatkan Lailatul Qadar? Bagaimana supaya kita pantas mendapatkan Lailatul Qadar? Ada
Yang pertama, sebagai hamba Allah harus selalu meningkatkan ibadah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Contoh meningkatkan ibadah. Yang pertama, rajin sholat 5 waktu. Adik-adik kelas 1, kelas 2 jangan sampai bolong sholat fardunya, apalagi kelas 3 ke atas. Jangan lupa sholat sunnahnya, sholat rawatib, sholat duha. Diusahakan juga melaksanakan sholat tahajud. Bagaimana supaya sholat tahajud bisa terlaksana selama sebulan Ramadan? Sebelum sahur diusahakan melaksanakan sholat tahajud minimal 2 rakaat. Setelah sholat, lakukan zikir, doa, membantu orang tua menyiapkan sahur, baru kita melaksanakan sahur. Berikutnya adalah contoh amal yang bisa kita tingkatkan adalah mengajinya lebih rajin lagi. Kakak, adik kelas 1, kelas 2, kelas 3, coba dikurangi main HP-nya. Dikurangi hal-hal yang tidak bermanfaat. Gunakan untuk membaca Quran. Kalau adik kelas 1 bisa, Bu. Kalau adik kelas 1 bisa membaca Quran dan murojaah di kelas. Ketika kita selalu meningkatkan bacaan Quran, maka Allah akan mencatat menjadi orang yang calon mendapatkan Lailatul Qadar. Selain itu, selain sholat, mengaji, yang tidak kalah pentingnya adalah setiap hari berbuat baik. Anak-anak muda sekarang kan sedang di rumah, bisa melaksanakan birrul walidain dengan banyak waktu dan sangat leluasa. Anak-anak bisa membantu mama, membantu papa, menemani adik, membantu kakak. Yang lainnya adalah dengan menjaga ucapan lisan, dengan menjaga pikiran. Kita jaga supaya selalu bicaranya baik, selalu pikiran kita baik, positive thinking kepada siapapun, dan selalu berbuat baik kepada siapapun. Kemudian apa ya amalan berikutnya yang bisa menjadi calon mendapatkan Lailatul Qadar? Yang kedua adalah jadilah hamba Allah yang selalu beribadah dengan berzikir. Zikir itu apa? Di Al-Azhar sudah diajarkan banyak zikir. Zikir setelah sholat itu namanya zikir. Bacaan kalimat thayyibah dengan zikir. Contohnya baca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Itu juga zikir. Baca sholawat juga termasuk zikir. Perbanyak baca itu di malam ketika sepertiga malam terakhir. Kemudian yang ketiga adalah, karena kita sebagai manusia biasa pasti kita banyak salah, banyak dosa, maka kita harus memperbanyak istighfar. Kita harus memperbanyak istighfar kepada Allah. Perbanyaklah membaca istighfar, terutama yang sudah besar, sudah kelas 4, 5, 6. Kita coba yuk membaca istighfarnya sehari minimal 100 kali. Banyak sekali 100 kali. Supaya tidak terasa banyak, caranya setiap habis sholat fardu bacalah 20 kali. 20 kali 5, 100. Jadi ringan kan? Untuk menghapus dosa-dosa kita, memang kita harus membaca istighfar dan tidak mengulangi lagi. Jadi supaya kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar, kita dihampiri Lailatul Qadar, Lailatul Qadar akan mencari kita, akan menemukan kita. Selalu meningkatkan amal ibadah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Jadilah setiap malam adalah malam Lailatul Qadar. Seakan-akan setiap malam adalah malam Lailatul Qadar. Supaya kita bisa khusyuk, kita bisa total, kita bisa beribadah kepada Allah dengan maksimal. Semoga tahun ini kita mendapat keberuntungan mendapatkan Lailatul Qadar. Mohon maaf jika ada kekurangan dari Bu Fadil. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah menjadikan kita umat yang selalu beribadah kepada-Nya dengan amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi